gelombang regres kemunduran demokrasi juga berlangsung bukan cuma di Indonesia gitu loh. Di seluruh dunia sedang terjadi pergolakan. Nah, ditambah lagi dengan adanya COVID pandemi yang dalam sejarah umat manusia belum pernah kejadian selama ini. Dan ini pun dimanfaatkan untuk ya kan membuat keputusan-keputusan yang counterproduktif terhadap peningkatan kualitas dan integritas demokrasi itu sendiri. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Misalnya gejala 3 periode itu bukan cuma di kita, maka ada istilah third termism di banyak negara mulai tahun 90-an. Third termism itu berkembang, banyak yang berhasil tapi banyak yang berdarah-darah. Tapi semuanya pun walaupun berhasil ya memperpanjang jabatan jadi 3 periode, tidak satu pun negara-negara itu masuk kualifikasi demokrasi yang bermutu. Enggak masuk. Nah, lebih dari itu, negara-negara besar ada timbul juga kecenderungan election, ya kan? Election, tapi tanpa pergantian kekuasaan. Jadi beberapa kali saya diundang menjadi pemantau internasional, contoh misalnya di Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen itu sejak tahun 93 sampai sekarang lancar dia menang pemilu terus. Pemilunya bagus, pemilunya berkualitas secara pemilu. But democracy is not just about election. Itu loh. Sistem politik itu bukan hanya urusan pemilu saja. Jadi pemilunya 5 tahun sekali, tapi Perdana Menterinya sampai kiamat nggak akan ganti sampai dia meninggal. Gitu loh. Kenapa? Karena ada mekanisme yang dibuat sedemikian rupa demokrasi, democratic election tanpa pergantian kekuasaan. That's not democracy. Demokrasi itu intinya ada pergiliran. Nah, kemudian yang lain adalah saya jadi pemantau juga di Rusia pilpres yang terakhir. Dia terpilih dengan sangat populer 76% dengan 8 capres. 76%. Karena Putin itu sangat populer padahal sudah dibatasi 2 periode, tapi tidak ada pembatasan yang tegas untuk kalinya. Sehingga sesudah 2 periode dia jadi Perdana Menteri sebentar, capres lagi, sudah terpilih ke-4 kali. Maka diperkirakan dia akan menjadi presiden seumur hidup juga. Jadi election, but no demokrasi, gitu kan? Tidak ada pergantian kekuasaan. Hal yang sama terjadi di semua sistem politik, presidentil, semi presidentil, parlementer, kayak Erdogan berusaha juga untuk begitu. Tapi yang lebih tegas lagi adalah Xi Jinping sudah dikukuhkan dia menjadi presiden seumur hidup. Persis yang pernah kita alami tahun 63. TAP MPR nomor 3 tahun 1963 mengukuhkan presiden kita, Soekarno, sebagai presiden seumur hidup. Artinya, saudara-saudara, bisa kejadian lagi di Indonesia gitu loh. Maka buku ini menjadi penting untuk mengingatkan, ya. Nah, jadi saya apresiasi buku ini, tapi sambil mau sharing pada saudara-saudara sekalian. Sejak 3-4 bulan yang lalu, itu di paper saya gambarkan itu, saya sudah ngomong, ini ide perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, tidak boleh terjadi, tidak mungkin terjadi, dan tidak akan terjadi. Jadi tidak akan, tidak mungkin, tidak boleh. Tidak boleh, tidak mungkin, tidak akan. Jadi saya dengan optimis berpendapat demikian. Karena amanat reformasi konstitusi kita, ide pertamanya ialah pembatasan kekuasaan. Maka tercermin di pasal 7 di perubahan pertama, bahwa presiden memegang jabatannya untuk 5 tahun, dan dapat dipilih kali dalam jabatan ini. Hanya, ada kata hanya. Itu kata hanya itu begitu diperdebatkan di MPR tempo hari, itu serius itu, pakai kata hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi, jadi cuma 2 kali, turut-turut gitu loh. Dan itulah amanat reformasi konstitusi kita, maka tidak boleh dikhianati. Presiden pun sudah bersumpah dengan konstitusi yang membatasi itu, nggak boleh berkhianat itu. Nah, pasal 22E tegas lagi bilang, pemilihan umum 5 tahun sekali. Nah, jadi
kita akan melanggar amanat konstitusi baik pasal 7 maupun pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar maupun Sumpah Jabatan pasal 9 ayat 1. Dan lebih dari itu, itulah cita-citanya reformasi, memperbaiki sistem politik totalitarian dan otoritarian Indonesia. Karena Indonesia ini kalau sistem politiknya tidak dibenahi, maka yang akan menentukan itu budaya. Jadi ada 3 hal, constitutional rules, constitutional institutions, dan constitutional culture. Budaya konstitusi kita ini feodal. Kita ini republik, Bung. Saya selalu mengingatkan generasi muda, by culture Indonesia ini kerajaan, bukan republik. Oke. Di BPUPKI, supaya saudara-saudara tahu, tidak banyak pasal undang-undang dasar yang diputik. Tidak banyak. Karena mereka itu masih sama pikiran aspirasinya, ikhlas memikirkan kemerdekaan. Jadi nggak ada perdebatan yang sampai begitu rupa sehingga harus puting. Nggak banyak. Yang berat saja bentuk negara kesatuan atau federal, itu perdebatannya panjang sekali. Tapi begitu di BPUPKI, sepakat. NKRI, negara kesatuan dengan otonomi daerah. Selesai. Tapi begitu memperdebatkan soal republik atau bukan, itu ngotot 9 orang, saudara. Ketok-ketok meja. Saking ngototnya, solusinya cuma satu, puting. Maka pilihan republik atau kerajaan itu pakai puting. Maka saya selalu bilang, seandainya sebelum diputuskan dibikin referendum dulu, belum tentu republik menang. Kenapa? Republik itu bahasa apaan? Orang Jawa nggak ngerti, orang Sunda nggak ngerti. Nggak usah kan? Orang Madura kayak Pak Didi itu nggak ngerti juga tuh apa itu republik itu. Orang Aceh, orang Papua mana tahu, ya kan? Orang Sulawesi. Tapi kalau dibilang kesultanan, kerajaan, nah semua orang udah tahu. Jadi cognitive awareness rakyat Indonesia sudah ngerti. Dan itu adalah refleksi perilaku politik. Jadi, waktu di voting cuma 6 yang memilih kerajaan, tapi tetap dia memilih kerajaan. Nah, yang memilih republik, nah itu yang elit, yang enlightened, educated. Itu 55 orang. 2 orang dan lain-lain. 1 memilihnya itu jumhuriyah, begitu ditanya apa maksudnya jumhuriyah? Ya pokoknya jangan kerajaan. Jumhuriyah itu bahasa Arab dari republik. Republik juga. Satunya lagi imamah. Nah itu kayak Syiah gitu loh. Nah, tapi nggak ada khilafah. Nggak ada yang mikir-mikir khilafah. Itu kan ide kebelakangan itu. Nah, sedangkan yang satunya lagi tidak hadir. Jadi cuma 9 orang. Nah jadi budaya politik kita ini kerajaan. Masalahnya sampai sekarang Indonesia Merdeka ini sudah terlembagakan secara benar belum ini republik? Belum. Itulah yang menjelaskan kenapa bahkan partai pun jadi dinasti. Semua partai, termasuk yang lahir sesudah reformasi, sama. Karena budaya kita masih feodal. Maka kita harus hati-hati dengan ide totemism. Harus dikawal. Maka fungsi buku ini, pencerahan dari generasi intelektual muda ini sangat penting. Tapi kita percaya akal sehat, the logic power, nurani manusia, the moral power, itu akan menuntun kita pada kebenaran. Bahwa yang benar itu yang udah disepakati. Dan memang saudara, ya, maka sejak awal saya optimis ini tidak akan pernah terjadi, tidak boleh terjadi, tidak mungkin terjadi. Mengapa? Saya membaca isu ini isu wacana. Di era post-truth sekarang, ya, harus dibedakan 2 realitas. 1, realitas wacana, realitas ide. Yang kedua, realitas real reality yang tercermin dalam keputusan, dalam tindakan bernegara. Ini 2 hal ini bisa saling mempengaruhi. Wacana bisa mempengaruhi keputusan, keputusan bisa mempengaruhi wacana, tapi bisa juga dia jalan sendiri-sendiri. Wacana jalan sendiri untuk apa? Untuk permainan wacana. Oke.
Laibun walahun. Hidup ini permainan. Keputusan jalan sendiri. Jadi banyak di bidang politik ini sekarang. Yang diputuskan A, yang diomongkan B. Yang dibicarakan C, tapi yang diputuskan Z. Hati-hati saudara-saudara dalam melihat kenyataan ini. Jadi ada dua realitas. Dulu Tom Friedman pernah bilang, realitas media and realitas real. Itu urusan hubungan media dengan realitas. Yang saya bicarakan ini adalah hubungan antara discourse reality dengan action reality. Bernegara itu bukan wacana. Bernegara itu adalah keputusan-keputusan. Siapa yang membuat keputusan? Kadang-kadang cukup 5 orang. Maka wacananya ini A, tapi keputusannya Z. Kita ribut mau bertengkar di urusan A, padahal yang diputuskan Z. Nah, maka kita mesti kritis. Misalnya ada undang-undang cukup 7 orang saling telepon, tak, dalam seminggu. Jadi, ada, sudah terjadi. Nah, maka para aktivis muda harus kritis ini, harus hati-hati. Sehingga menurut saya, isu 3 periode, isu tunda pemilu sebenarnya ini hoax. Iya kan? Dan lagi pula sekarang ini sudah turun. Bagaimana sudah turun? Pertama, untuk kemungkinan perubahan konstitusi. Tidak mungkin. Tadi Pak Lanyala bilang, DPD tidak mungkin mendukung. Dan mayoritas partai, nggak ada yang mendukung. Cuma kalau ditanya, ya nggak enak, dia diam aja. Baru akhir-akhir ini eksplisit PDIP tegas, Gerindra apalagi karena dia punya calon. Kalau ditunda kapan lagi? Umur udah 70, masa ditunda-tunda? Maka ada 2 golongan partai yang udah siap, satu partai oposisi, dua-duanya itu sama pendapatnya, tidak mau ditunda. Tinggal partai yang belum siap, nah bermain di sektor wacana supaya elektabilitas di survei naik dulu, gitu. Oke, nah sedikit lagi ya, itu satu. Nah yang kedua, perubahan undang-undang mungkin nggak? Tidak mungkin. RUU pemilu sudah dikeluarkan dari prolegnas, tidak mungkin. Dan mau masuk lagi itu tidak mudah. Apa bisa dengan perpu? Dipaksakan dengan perpu? Bisa saja. Tapi pemerintah enggak. Tidak itu desainnya. Nah, yang ketiga, ini ada pembicaraan para pejabat yang harus kita jadikan pegangan, pejabat yang menangani, bukan pejabat urusan lain, misalnya urusan investasi. Sekarang ini saudara ada gelombang fenomena deinstitusionalisasi politik. Jadi tidak melembaga politik kita, karena campur baur tweet pribadi seorang menteri dengan tweet institusi, itu campur aduk. Oke? Maka omongan dari seorang menteri di bidang investasi itu tidak bisa dijadikan rujukan. Kalau urusan begini, itu Menteri Dalam Negeri. Karena sudah rapat dengan Komisi 2. Sudah ada tahapan pemilu yang sudah disepakati. Tanggal 1 Agustus mulai pendaftaran peserta pemilu. Ya kan? Nah, lalu akhirnya nanti 20 Oktober. Jadi sebenarnya tinggal diketok palu terakhir oleh KPU. Jadi prosesnya itu jangan kira-kira seminggu kemudian bisa diubah-ubah. Enggak bisa dong. Ini kan sudah dibicarakan resmi. Nah lagi pula, ini terakhir nih, saya kasih dari segi hukum ya. Akhirnya hukum itu, finalnya itu di putusan pengadilan. Jadi jangan Anda pernah berpikir bahwa finalnya itu di keputusan legislatif, di keputusan eksekutif, apalagi di pendapat lawyer. No. Ini negara hukum. Keputusan final itu di tangan hakim. Misal ada undang-undang dasar dipaksakan berubah. Oke? Dengan dekret, kata Yusril. Teorinya boleh, ya, teori-teorian itu. Sidu ilmiah. Tetapi pernah sudah terjadi. Gus Dur menerbitkan dekret membubarkan DPR, kan dia diberhentikan oleh MPR. Karena alasan melanggar hukum. Ya. Nah, jadi tidak sembarangan. Kalau dipaksakan undang-undang dasar berubah, lalu KPU sudah menerbitkan aturan.
maka KPU bisa berpendapat. Permainan sudah dimulai dengan aturan main yang sudah disepakati, tiba-tiba ada aturan baru yang disepakati, maka grandfathering law principles itu akan berlaku. Ialah aturan pertandingan yang sudah ada itu tidak boleh berubah lagi. Kalau Anda mau menerapkan ketentuan yang baru itu nanti 2029. Begitu juga kalau Anda bikin perpu, membuat undang-undang dipaksakan. Sama. Kalau KPU-nya independen, maka dia tetap dengan aturan yang sudah dia tetapkan, maka perpu itu baru berlaku untuk aturan main pemilu berikutnya. Nah, begitu. Ini untuk meyakinkan Anda bahwa judicial review terhadap peraturan KPU nantinya yang sudah menentukan tahapan jadwal itu tenang, aman. Ya, jadi intinya kesimpulan dari saya, mulai sekarang kalau bisa isu tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan, mari kita redam, karena presiden pun sudah jelas nggak mau. Sudah jelas dia nggak mau. Dia merasa ini menjerumuskan dia, dan itu benar.